Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soli dan solihah, gimana nih kabarnya hari ini? Bu Guru berharap anak-anak bersama keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat. Amin. Siapa masih ingat Yel Mitra seperti apa? Yuk sama-sama ya. Yel Mitra Cendekia Indonesia, berakidah kokoh, berakhlak mulia, cerdas, terampil, insya Allah. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Nah, anak-anak yang soli dan solihah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk subtema 2, masih tema 5. Subtema 2-nya yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak soli dan solihah, Allah adalah Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda jenis dengan kekayaan alam yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Nah, Maha Besar Allah ya. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Allah yang paling sempurna dan paling istimewa. Kenapa? Karena manusia dibekali oleh akal pikiran. Dan manusia merupakan makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Nah, karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia butuh interaksi dan komunikasi satu dengan lainnya. Seperti misalnya, ketika apa yang kita inginkan atau apa yang kita pikirkan dapat kita sampaikan melalui komunikasi. Nah, anak-anak tahu nggak sih, zaman dahulu komunikasi itu tidak seperti saat ini. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan teknologi yang begitu canggih dan modern pada saat ini, khususnya dalam komunikasi. Nah, salah satu wujud syukur tadi, kita harus melakukan komunikasi itu dengan cara yang baik agar kita tidak melakukan perbuatan dosa dari komunikasi tersebut ya. Kita harus menjadi manusia yang cerdas dan bijak dalam melakukan komunikasi atau interaksi bersama orang lain. Semua dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, itu sudah jelas ya bahwa ternyata komunikasi harus kita lakukan dengan cara yang benar. Jangan sampai dari komunikasi tersebut atau interaksi tersebut kita melakukan sesuatu perkataan yang tidak benar atau kurang baik. Nah, anak-anak bisa buka pada modul halaman 36 tentang sejarah komunikasi ya. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Ya, namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Nah, ternyata ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh loh. Nah, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Nah, di Indonesia dikenal dengan kentungan atau kentrungan ya. Nah, kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Nah, salah satu penyampaian pesan secara tertulis yaitu melalui surat.
Nah, sebelum adanya kertas pada zaman dahulu itu, surat ditulis di atas daun lontar. Nah, pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Anak-anak pernah dengar? Nah, setelah surat kabar atau media komunikasi tersebut, itu selanjutnya adalah radio atau televisi. Bisa juga radio, bisa juga dari televisi ya, mulai berkembang. Nah, saat ini ada jaringan internet. Nah, itu adalah sejarah singkat dari komunikasi. Nah, materi tambahan hari ini adalah tentang menentukan ide pokok bacaan. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari sedikit tentang kalimat utama ya. Nah, sekarang kita akan cara menentukan ide pokok bacaan. Apa sih ide pokok itu? Ada yang tahu? Ya, pintar. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bu Guru ulang ya. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ide pokok itu ternyata memiliki nama lain loh. Apa sih? Ada gagasan utama, ada gagasan pokok, atau ada juga pikiran utama dan pikiran pokok. Itu adalah nama lain dari ide pokok. Nah, sebenarnya cara sederhana dalam menentukan ide pokok bacaan adalah paragraf tersebut membahas tentang apa ya? Itu ya cara sederhana dalam menentukan ide pokok bacaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa ya? Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang sedikit dari paragraf ya. Anak-anak masih ingat dong? Semoga anak-anak tetap ingat ya. Nah, anak-anak, ide pokok dalam bacaan itu dapat kita temukan ketika kita teliti dalam membaca. Ingat, ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ingat ya, ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Anak-anak pasti masih ingat dong kalimat utama, cara menentukannya gimana? Semangat ya. Bu Guru kasih tahu langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Nih, Bu Guru kasih tahu ya cara atau langkah-langkah menemukan ide pokok bacaan. Yang pertama adalah membaca teks dengan cermat. 1. Yang kedua yaitu mengambil kalimat utama dari setiap paragraf. Ingat ya. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan dari paragraf atau teks bacaan. Mudah bukan? Nah, anak yang solih dan solihah, ini merupakan cara menentukan ide pokok ya. Nah, selanjutnya adalah project. Pertama yaitu anak-anak mencari ide pokok bacaan pada sejarah komunikasi atau pada modul halaman 37 ya. Yang kedua, anak-anak membuat kartu ucapan terima kasih. Boleh anak-anak lihat di contoh pada halaman 38. Nah, alhamdulillah anak solih dan solihah, materi hari ini sudah Bu Guru sampaikan ya. Mudah-mudahan anak-anak solih dan solihah mampu memahaminya dari apa yang Bu Guru sampaikan. Bu Guru mohon maaf jika banyak kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat dan semangat ya anak solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.